Nah, kita lanjutkan pada kisah yang selanjutnya, yaitu kisah dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Jadi kita sedikit bercerita tentang hijrah ke Madinah. Ya. Maka ada hubungannya di sini dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Siapa itu Abu Ayyub Al-Ansari? Nah, Abu Ayyub, nama asli beliau adalah Khalid bin Zaid. Ya. Khalid bin Zaid. Dan beliau berasal dari Bani Najjar, yang memang penduduk asli di mana? Di Madinah. Maka gelar beliau ya, sudah kenal ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini? Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat yang harus kita kenal juga, ya. Apa yang menjadi ciri khas beliau atau ciri dari beliau itu adalah ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, itulah kisah yang mungkin harus kita ingat terus, ya. Yaitu ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah bersama Abu Bakar, ya, mengendarai tunggangannya, mengendarai untanya. Ya, maka sudah tersebar kabar di Madinah bahwasanya Rasulullah akan tiba di mana? Di Madinah. Maka mereka pun menyiapkan sambutan yang apa? Yang istimewa. Sambutan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, ya. Kecuali kepada siapa? Rasulullah ini. Dan mereka pun berlomba-lomba untuk apa? Mendapatkan apa? Keutamaan, ya. Rumahnya apa? Supaya disinggahi oleh Rasulullah. Nah, maka mereka pun berebut, ya, ketika Rasulullah sudah tiba di Madinah, mereka pun berebut tali apa? Tali pegangan unta, ya, yang Rasulullah tunggangi. Maka akhirnya Rasulullah pun menertibkan mereka, ya, mereka para pemimpin di, ya, Madinah. Rasulullah mengingatkan mereka, da'uha, ya, udah tinggalkanlah unta ini, tidak usah lagi dipegang-pegang talinya ini, ya, fa innaha ma'muratun, ya, karena sungguhnya unta ini adalah, ya, tunggangan yang telah diperintahkan. Maksudnya Rasulullah mengatakan, ketika unta ini berhenti, disitulah aku akan tinggal, ya. Ketika unta itu melewati setiap rumah, maka rumah yang dilewati merasa sedih, oh ternyata bukan rumahku yang ditinggali, ya. Sampai akhirnya tiba di sebuah, ya, tanah lapang, percis di depan rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika pertama kali tiba, ya, unta itu berhenti dan menderum atau, ya, duduk berlutut, ya. Nah, tapi Rasulullah tidak langsung turun. Seketika itu, ya, setelah beristirahat sejenak, maka unta tersebut, Rasulullah perintahkan berdiri, kemudian berjalan lagi, berputar-putar. Akan tetapi di kesempatan yang kedua tetap berhenti di tempat yang sama. Ya, maka akhirnya diputuskan, ya, rumah Abu Ayyub Al-Ansari lah di mana Rasulullah, ya, pertama kali tinggal di Madinah. Nah, bagaimana kisahnya ketika Rasulullah tinggal bersama Abu Ayyub di rumahnya ini? Rumah Abu Ayyub, disebutkan memiliki dua lantai, dua tingkat lah, ya, rumahnya. Ada yang tingkat bawah dan juga tingkat atas. Abu Ayyub telah mempersiapkan ketika sudah pasti Rasulullah tinggal di mana? Di rumahnya. Seketika cepat-cepat membereskan, ya, rumahnya di lantai 2 supaya Rasulullah bisa tinggal di sana, ya. Kan tapi setelah disiapkan, Rasulullah menolak untuk tinggal di atas, ya. Rasulullah ingin tinggal di bawah saja. Maka Abu Ayyub Al-Ansari pun menyetujui apa yang diinginkan Rasulullah. Nah, kan tapi ketika malam pertama, ya,
Ketika hendak tidur, maka Abu Ayyub dan istrinya kebingungan. Ya, sehingga Abu Ayyub mengatakan, "Waihak, madza sona'na?" Celakalah kita. Apa yang telah kita perbuat? Ya. Rasulullah tinggal di bawah kita, kita di atasnya. Ya. Bagaimana mungkin kita berjalan di atas Rasulullah? Ya. Bagaimana kita menjadi penghalang antara turunnya wahyu dengan Rasulullah? Inna idzan lahalikun. Wah, kita akan binasa kalau seperti ini. Akhirnya semalam suntuk tidak bisa tidur, ya, Abu Ayyub bersama istrinya ini. Nah, sampai akhirnya apa? Ketika pagi, ya, Abu Ayyub mengadukan kepada Rasulullah, ya, wallahi ma ughmidha lana nam jafnun fi hadhihi al-lailah la ana wa lahum Ayyub. Demi Allah, aku tidak bisa tidur malam ini, ya. Aku dan juga istriku tidak bisa tidur malam ini. Ya, maka Rasulullah bertanya, "Kenapa?" Maka jelaskan, ya, seperti tadi, ya. Menjadi penghalang antara wahyu dengan Rasulullah, berjalan di atas Rasulullah itu merasa apa? Tidak nyaman, merasa tidak enak. Nah, maka Rasulullah, ya, menyebutkan, "Hawin 'alaika ya Abu Ayyub. Ya, innahu arfaqu bina an nakuna fi sufl likathrati man yakshana minan nas." Dah, biarkan saja wahai Abu Ayyub, ya. Kenapa? Nah, alasan Rasulullah tinggal di bawah karena Rasulullah baru saja tiba di Madinah. Ya, maka banyak tentu kaum muslimin yang ingin mengunjungi Rasulullah. Itu alasan Rasulullah. Ya, likathrati man yakshana minan nas, banyak ingin mengunjungi kami, ya. Nah, maka akhirnya Abu Ayyub pun ikut lagi, ya, keinginan Rasulullah. Sampai suatu malam, ya, yang dingin, qadarullah di lantai 2 di mana tempat penampungan air yang disiapkan oleh Abu Ayyub itu pecah airnya, ya. Dan akhirnya dengan cepat Abu Ayyub dan istrinya membersihkan tumpahan air tersebut. Berhubung musim dingin dan kemudian tidak ada lagi kain yang dia punya kecuali selimut yang dia pakai untuk tidur, ya. Maka akhirnya dia pakai juga selimutnya untuk menguras air tersebut supaya jangan sampai menetes kemana? Ke bawah, ya. Supaya tidak sampai menyakiti Rasulullah atau ya membuat Rasulullah tidak nyaman. Nah, ketika pagi harinya Abu Ayyub pun mengadukan kepada Rasulullah kejadian di malam hari tadi. Maka akhirnya Rasulullah pun, ya, setelah mendengar kejadian tadi malam, akhirnya Rasulullah pun naik di lantai 2 dan Abu Ayyub pindah di lantai 1, ya. Dan disebutkan bahwasanya Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub ini selama 7 bulan, ya, selama 7 bulan sampai pembangunan Masjid Nabawi dan juga rumah, ya, atau kamar-kamar di sekitar Masjid Nabawi dibangun untuk Rasulullah. Selama 7 bulan beliau tinggal bersama Abu Ayyub Al-Ansari di rumahnya. Ini yang jadi inti dari bagaimana perjuangan dari Abu Ayyub Al-Ansari bersama Rasulullah ini. Kisah yang sangat tidak didapatkan oleh semua sahabat. Tinggal bersama Rasulullah dalam satu rumah, dalam satu atap, ya, selama 7 bulan. 6. Ikhwan wa akhwati fiddin rahimanillah wa iyyakum. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana, ya? Ketika Rasulullah hijrah itu kan berapa? Hanya bersama siapa? Abu Bakar saja, ya. Bagaimana istri-istri beliau? Dan pada saat ketika Rasulullah SAW tinggal di Mekah, ya, Rasulullah pertama kali menikah dengan siapa? Khadijah, ya, radhiyallahu taala anha, dan meninggal pada tahun ke 10 atau 11 kenabian, ya, sebelum hijrah tentunya. Selama lebih 1 tahun setelah itu barulah Rasulullah menikah kembali dengan Saudah binti Zam'ah yang usianya memang sudah di atas Rasulullah, ya, sudah tua. Dan setelah itu menikah dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika hijrah maka keduanya ditinggalkan oleh Rasulullah terlebih dahulu di mana? Di Mekah. Nah, barulah ketika selesai, ya, pembangunan Masjid Nabawi,
ya, pembangunan rumah-rumah beliau di mana? Di sekitar Masjid Nabawi selesai, maka Rasulullah memerintahkan ya berapa orang sahabat ya untuk menjemput siapa? Saudah binti Zam'ah ini. Ya, istri yang beliau tinggalkan di Mekah, dan juga di sini siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika selesai pembangunan rumah beliau di mana? Di Madinah tadi. Dan barulah setelah Rasulullah SAW rumahnya tadi selesai, ya, beberapa wanita yang beliau nikahi setelahnya, ya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah kelebihan, ya, menikah lebih dari 4. Ada yang tahu berapa jumlah semua istri Rasulullah? Ya, ada 11. Ya, ada 11. Nah, jadi kurang lebih ada 8 ya yang beliau nikahi selama di Madinah, ya. Dan yang 3 di mana? Di Mekah. Baik. Ikhwan wa akhwati fiddin, kaitannya dengan kisah dari Abu Ayyub ini. Suatu hari ketika Abu Bakar dan Umar ya berjumpa di mana? Di sekitar masjid. Maka Abu Bakar bertanya kepada Umar, ya. Atau Umar terlebih dahulu yang bertanya kepada Abu Bakar di sini. Ya Abu Bakrin, ma akhrajaka hadhihi sa'ah? Ya, apa yang menyebabkanmu keluar pada jam-jam ini? Padahal jam-jam ini adalah jam-jam yang sangat panas. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, ma akhrajani illa ma. Aku keluar karena sebab apa? Lapar, ya. Wa ana wallahi ma akhrajani ghairu dzalika, kata Umar. Aku pun juga seperti itu. Siang hari tengah terik seperti ini, aku keluar karena sebab apa? Lapar, ingin mencari apa? Makanan. Ketika dua sahabat ini ya sedang berbincang-bincang, maka Rasulullah pun juga apa? Ya, keluar ya, menjumpai mereka dan bertanya kepada keduanya, apa sebab ya pada siang terik seperti ini keluar dari rumah, ya. Mereka menyebutkan apa? Karena lapar. Maka akhirnya Rasulullah pun mengajak ya mereka untuk kemana? Ke rumah dari Abu Ayyub al-Ansari. Karena memang Abu Ayyub al-Ansari senantiasa menyiapkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Rasulullah telat atau tidak datang, maka barulah ya makanan tersebut Abu Ayyub al-Ansari pada keluarganya. Baik. Ketika tiba di rumah dari Abu Ayyub al-Ansari ini, tentu mereka apa? Di sini Rasulullah mengetuk pintunya dan ya, mengucapkan salam. Dan yang membuka pintu adalah istri dari Abu Ayyub, ya. Marhaban bin Nabiyillah wa biman ma'ahu. Ya, selamat datang kepada Nabi Allah dan juga ya, kepada orang yang bersamanya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah bertanya kepada Ummu Ayyub ini, ya. Aina Abu Ayyub? Nah, di mana Abu Ayyub? Wasami Abu Ayyub sautan Nabi, dan Abu Ayyub yang sedang berada di belakang rumahnya, berada di kebun kurma, mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika ya dengan cepat pulang dan menjumpai Rasulullah. Nah, dan Abu Ayyub bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, laisa hadza bil waqti alladhi kunta taji'u fihi." Wahai Nabi Allah, ini adalah bukan waktu yang biasa engkau datang untuk apa? Ya untuk mengambil apa? Makan. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah menjawab, "Shadaqta, betul." Ya, "Tsumman talaqa Abu Ayyub ila nakhilihi faqata'a minhu idqan fihi tamrun wa rugabun wa busrun." Ya. Maka setelah mendengar jawaban Rasulullah, seketika apa? Abu Ayyub sudah langsung dia ke belakang ke kebun kurmanya, dia potong ya bagian dari kurma, baik itu kurma yang sudah matang ya, ada yang setengah matang dan juga ada yang yang sudah kering ya. Ada tamar yang sudah kering, ada rutob yang setengah matang ya, ada busur yang memang sudah matang. Nah,
Kebalikan sini, rutab ma nadhiya min tamrin nakhil. Ya, rutab itu yang sudah matang, adapun busar itu yang malam yatakammal nadjuhu, yang belum matang, maksudnya yang setengah matang. Rutab yang sudah matang, busar yang sudah yang masih setengah matang. Selain itu, ya, Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan kepada Rasulullah, ya, wal adbahanna laka aidan. Nah, selain ini aku juga akan, ya, menyembelihkan untukmu apa? Seekor kambing, ya. Maka dengan cepat Abu Ayyub menyembelih kambingnya, kemudian diperintahkan istrinya untuk menyiapkan, ya, masakan dan juga roti tersebut. Sebutkan di sini ada setengah bagian dari kambing ini dipanggang, ada yang setengahnya lagi dimasak, ya. Nah, maka di sini Nabi mengambil sebagian dari daging yang tadi dipanggang, ya. Daging yang dimasak tadi, dan dia ambil juga sepotong roti. Diperintahkannya Abu Ayyub untuk diberikan kepada Fatimah, ya, yaitu anak beliau, dan beliau menyebutkan, ya Abu Ayyub, badir bihadhil qit'ah ila Fatimah fa innaha lam tusib mithla hadza mundu ayyam. Berikanlah ini kepada Fatimah karena dia sudah lama, ya, enggak makan makanan seperti ini. Dan ketika selesai makan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, khubzun wa lahmun wa tamrun wa busrun wa rutabun. Roti, daging, kurma kering, kurma yang setengah matang, kurma matang, ya. Maka seketika mengalirlah air mata Rasulullah, ya. Dan beliau bersabda, wallazi nafsi biyadihi inna hadza huwa an-na'imul ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, ya. Dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya kenikmatan ini akan ditanya, ya, pada hari kiamat kelak. Fa idza asabtum mithla hadza fadharabtum bi aydikum fihi wa yaqul, ya, bismillah. Ketika engkau mendapati, ya, kenikmatan seperti ini, maka hendaklah engkau berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan bismillah, dan diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama 'alaina alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama 'alaina, ya. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, mengenyangkan kami, ya, dan telah memberikan nikmat kepada kami. Setelah makan, Rasulullah pun memerintahkan kepada Abu Ayyub untuk apa? I'tina ghadan, datanglah engkau esok hari kepada, ya, datanglah engkau esok hari. Tapi Abu Ayyub enggak dengar. Maka akhirnya Umar pun menguatkan kembali perkataan Rasulullah ini, ya, supaya apa? Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruka anta tiyahu ghadan. Ya Abu Ayyub, sungguhnya Nabi memerintahkanmu untuk datang esok hari. Maka Abu Ayyub mengatakan sam'an wa ta'atan li Rasulillah, ya. Nah, keesokan harinya Abu Ayyub pun juga apa? Datang menemui Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada Abu Ayyub berupa seorang budak, ya. Budak perempuan. Budak perempuan. Maka ketika pulang membawa budak tersebut, istri dari Abu Ayyub mengatakan, ya, milik siapa ini, wahai Abu Ayyub, ya. Maka Abu Ayyub mengatakan ini adalah pemberian dari Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepadanya dan memuliakannya. Maka akhirnya keduanya pun bingung bagaimana cara yang paling baik untuk memuliakan budak ini, karena itu adalah pesan dari Rasulullah. Maka akhirnya keduanya pun bersepakat untuk budak yang diberikan oleh Rasulullah tadi. Nah, kemudian ikhwan wa akhwati fiddin rahimanillah wa iyyakum, kisah terakhir dari Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah ketika dalam masa peperangan, ya. Maksudnya disebutkan di sini, Asya Abu Ayyub radhiyallahu anhu tula hayatihi ghaziyan, ya, selama hidupnya terus mengikuti peperangan, ya.
Dari mulai perang pertama kali bersama Rasulullah, perang Badar, ya, sampai akhirnya beliau ikut peperangan pada masa Khalifah siapa? Muawiyah. Ya, sudah lewat Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Ayyub masih hidup dan masih ikut berperang sampai dengan pada masa Khalifah Muawiyah, ya, yang pada saat itu ingin menyerang Konstantinopel, ya, di bawah komando siapa? Anak dari Muawiyah sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah, ya. Dan pada saat itu disebutkan, maka Abu Ayyub inda dzaka syaikhan ta'inan fis sin, ya, yahbun hawa thamanin min umrihi. Usianya pada saat berperang hampir 80 tahun. Bayangkan, ya, hidup bersama Rasulullah SAW pada, ya, awal-awal hijrah sampai akhirnya pada masa Khalifah Muawiyah, ya, tahun ke sekitar tahun berapa? 60-an Hijriah, ya. Dan usia beliau sudah 80, 50 atau 60 Hijriah, ya. Dan usia beliau sudah masuk usia 80 tahun. Falam yamna'hu dzalika min an yandawiya tahta liwa'i Yazid. Tapi usia yang sudah 80 ini tidak menjadikan apa? Alasan Abu Ayyub tidak ikut berperang, ya. Nah, lakinnahu akan tetapi, ya, ketika masa peperangan ini, ya, maka Abu Ayyub mengalami apa? Sakit, ya, karena memang sudah usia apa? Yang sepuh, ya, 80 tahun. Tengah peperangan, maka Abu Ayyub sakit. Dan ketika sakit, ya, terdengar oleh siapa? Pimpinan pasukan itu Yazid bin Muawiyah, maka Yazid, ya, langsung menjenguk beliau, karena beliaulah para sahabat yang sahabat senior yang masih tersisa pada masa itu, yang ikut peperangan bersama Yazid, ya, maka beliau yang paling dihormati, ya. Ketika Yazid bin Muawiyah menjenguknya, alaka min hajatin ya Abu Ayyub, apakah engkau memiliki suatu keinginan wahai Abu Ayyub, ya. Maka Abu Ayyub berkata, iqra anni salam ala junudil muslimin, sampaikanlah salamku kepada pasukan kaum muslimin. Qul lahum, katakan kepada mereka, yusikum Abu Ayyub antughilu fi ardil adu ila ab'adi ghayah, ya, bahwasanya Abu Ayyub telah mewasiatkan kepada kalian, ya, supaya apa? Terus berusaha masuk, ya, menyerbu musuh sampai, ya, sejauh mungkin, ya. Wa antahmiluhu ma'akum, dan agar membawa, ya, jasad dari Abu Ayyub ini bersama, ya, pasukan kaum muslimin. Wa antadfinuhu tahta qadamikum inda aswaril Qistantiniyah, ya, dan kuburkanlah, ya, Abu Ayyub ini ketika meninggal nanti, ya, di bawah mana, ya, aswaril Qistantiniyah, yaitu pilar-pilar kerajaan dari Konstantinopel, ya, yang memang dekat pusat pemerintahannya, dekat pusat atau jantung, ya, pemerintahan dari kerajaan Konstantinopel ini, ya. Inilah pesan wasiat dari Abu Ayyub, ya, terus berusaha dan, ya, sebisa mungkin kuburkanlah aku ketika meninggal nanti di mana, nah, di dekat pusat, ya, kerajaan dari Konstantinopel. Maka istajaba jundil muslimin, ya, pasukan kaum muslimin pun, ya, berusaha memenuhi wasiat dari Abu Ayyub ini, ya, sampai akhirnya memang pasukan kaum muslimin mampu, ya, balagu aswar Konstantinia, menyerbu pasukan Konstantinopel sampai akhirnya, ya, menduduki, ya, pusat jantung dari pemerintahan Konstantinopel ini. Wahum yahmiluna Abu Ayyub ma'ahum, dan mereka pun mengikuti apa? Wasiat dari Abu Ayyub, membawa Abu Ayyub bersama pasukan kaum muslimin ini. Wa hunaka hafarullahu qabran wa waruhu fihi, dan di sanalah akhirnya mereka, ya, pasukan kaum muslimin menguburkan Abu Ayyub ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Ayyub, ya. Waqad aba illa an yamut ala zuhuril jihad as-safinat ghaziyan fi sabilillah wa sinnuhu taqarraba 80. Ya, tadi kita sebutkan
usianya sudah 80 tahun tetap berusaha untuk ya meninggal dalam keadaan apa? Berperang. Inilah kisah dari Abu Ayyub Al-Ansari yang tadi kita sebutkan. Yang paling kita ingat adalah bahwasanya rumah beliau adalah rumah yang ditinggali oleh Rasulullah pertama kali ketika hijrah ke Madinah selama kurang lebih disebut 7 bulan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menambah wawasan ya dan kecintaan kita kepada para sahabat ya radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum